Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada video kali ini akan membahas materi analisis prasyarat uji T dan statistik non-parametrik yang relevan. Nah, sebelum lanjut, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu statistik non-parametrik. Jadi statistik non-parametrik ini bagian dari statistik yang parameter populasinya atau datanya itu tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variasinya itu tidak perlu homogen. Nah, statistik non-parametrik ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data yang berjenis nominal atau ordinal. Oke, selanjutnya dalam dunia penelitian itu ada istilahnya uji prasyarat analisis. Nah, sebelum dilakukan prasyarat analisis, beberapa hal yang harus dipenuhi. Di antaranya, data itu dipilih secara acak, kemudian data yang dihubungkan itu harus berdistribusi normal, maka perlu dilakukan uji normalitas. Setelah dilakukan uji normalitas, selanjutnya ada uji homogenitas. Nah, uji ini untuk memperoleh data yang sejenis atau bersifat homogen. Setelah itu dilakukan uji linearitas. Nah, uji linearitas ini untuk memperoleh data yang dihubungkan berbentuk garis linear. Dan yang terakhir, data yang dihubungkan itu harus memiliki pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Nah, jika salah satu tidak terpenuhi untuk persyaratan analisis korelasi dan regresinya, itu tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, macam-macam uji prasyarat analisis itu ada uji normalitas, uji homogenitas, uji validitas, dan uji reliabilitasnya. Nah, fokus pada pembahasan video kali ini mengenai uji T. Seterusnya nanti saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan uji T saja. Nah, uji T ini merupakan salah satu jenis tes statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama dan itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu ada beberapa kategori dalam uji T. Ini ada istilahnya satu grup. Nah, satu grup ini dimaksudkan untuk menguji rata-rata sampel terhadap data yang sudah diketahui nilai rata-ratanya. Kemudian ada dua grup independen yang ukuran sampelnya sama. Nah, ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua grup yang tidak terkait satu sama lainnya. Kemudian ada dua grup independen yang ukuran sampelnya berbeda. Nah, ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok yang tidak berhubungan satu sama lainnya atau masing-masing kelompok itu memiliki jumlah peserta yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu satu grup yang digunakan jika hanya memiliki satu sampel tetapi sudah memilikinya untuk dikumpulkan pada data yang kedua kalinya. Selanjutnya ada prasyarat uji T. Sebelum dilakukan uji selanjutnya dengan menggunakan persamaan pada uji T, beberapa persyaratan yang harus dilakukan yaitu dengan menghitung skor rata-ratanya, kemudian menghitung standar deviasinya, melakukan uji normalitas, melakukan uji homogenitas, dan melakukan uji linearitas. Sini ditulis tipe ya, uji homogenitas, seharusnya yang ditulis adalah uji linearitasnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang one sample testnya. Nah, one sample test ini digunakan untuk membandingkan suatu variabel bebasnya. Tapi ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu itu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampelnya. Nah, asumsi uji T one sample ini di antaranya itu variabel dependen itu didistribusikan secara normal di dalam populasi. Kemudian data itu tidak bergantung dari skor pada satu siswa dengan skor yang lainnya. Lalu pada uji T ini sebagai
pengujian hipotesis deskriptifnya ternyata memiliki 3 kriteria. Di antaranya itu ada uji pihak kanan, kiri, dan uji dua pihaknya. Nah, uji pihak kiri ini dikatakan uji pihak kiri karena tabelnya itu ditempatkan di kurva bagian kirinya. Kemudian uji bagi pihak kanan itu tabelnya ditempatkan di bagian kurva kanannya. Nah, uji yang dua pihak itu tabelnya dibagi dua atau diletakkan di bagian kanan maupun di bagian kirinya. Oke, selanjutnya ada istilah independent sample test, t-testnya. Nah, asumsi pada independent sample t ini menyatakan bahwa variabel dependen dalam kedua populasi itu harus sama, kemudian variabel terikat itu didistribusikan secara normal dalam setiap populasi, dan yang terakhir data tidak bergantung dari skor satu peserta yang tidak terkait secara sistematis dengan skor yang lainnya. Dalam uji T itu ada uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini digunakan pada dua sampel yang saling berhubungan. Nah, uji Wilcoxon ini selain memperhatikan arah perbedaan, ternyata juga menentukan besarnya atau adanya perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari suatu sampel yang saling berhubungan. Lalu, dasar pengambilan keputusan dalam uji ini, jika nilainya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhirnya. Dan jika nilainya lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhirnya. Dan yang terakhir adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini termasuk juga salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, asumsi dalam uji Kruskal-Wallis ini bahwa data yang dianalisis itu terdiri dari lebih data, kemudian sampel secara acak, dan skala data yang digunakan itu minimum dalam bentuk ordinal. Dan yang terakhir, kegunaan hadirnya uji Kruskal-Wallis ini digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA jika asumsi kenormalannya tidak terpenuhi. Kemudian digunakan juga untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif yang berbentuk ranking, di mana sampelnya itu merupakan sampel independen dan asumsi kenormalannya tidak terpenuhi. Nah, yang terakhir, uji Kruskal-Wallis ini ternyata merupakan pengembangan dari uji Mann-Whitney, yang dimana variabel yang digunakan pada uji ini lebih dari 2 variabel. Oke, sekian penjelasan dari video kali ini tentang materi statistik inferensial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.